Allah menciptakan manusia itu untuk membangun hubungan. Makanya firman Tuhan pertama di dalam Kejadian ditulis di situ, tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Itu kalimat tentang hubungan. Dan kemudian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia menyerahkan kehendak bebasnya kepada iblis, kita jatuh ke dalam dosa. Kita memilih untuk mendengarkan iblis daripada kita mendengarkan Allah. Dan kita jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah jadi rusak. Hubungan kita dengan Tuhan jadi rusak. Dan Allah berinisiatif oleh keputusannya sendiri, Dia datang ke dunia ini untuk membangun hubungan dengan manusia. Ada sebuah ilustrasi yang menceritakan tentang seorang ayah yang memiliki 4 orang anak. Dan ayah ini bertanya kepada anak-anaknya. Pertanyaannya begini, sampai di mana kalian akan menemani saya? Sampai di mana anak-anaknya ini akan menemani ayahnya? Anak yang pertama menjawab begini, saya hanya akan menemani papa hanya sampai di rumah sakit saja ya. Anak yang kedua menjawab demikian, saya hanya akan menemani papa hanya sampai di ruang mayat saja, sampai di ibadah pemakaman. Kemudian anak yang ketiga berkata, saya hanya akan menemani ayah sampai di liang kubur, sampai dari debu menjadi kepada debu, kembali kepada debu. Dan kemudian anak yang keempat ini menjawab ayahnya dan dia berkata, saya akan menemani kamu sampai kepada kekekalan. Nah, kalau kita lihat anak yang pertama itu, menurut ilustrasi ini dia menggambarkan kekayaan kita, harta yang kita miliki. Kita bisa tinggal pilih mau di rumah sakit yang mana kalau kita sakit. Dan kemudian anak yang kedua ini menggambarkan orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat-sahabat kita. Ketika kita mati nanti, mereka akan hadir di pemakaman kita, di ibadah pemakaman. Dan kemudian anak yang ketiga ini menggambarkan tentang keluarga kita. Keluarga kita yang akan menguburkan kita sampai di liang kubur. Dan anak yang keempat yang akan menemani sampai kekekalan, Alkitab mencatat ini berbicara tentang perbuatan kita. Alkitab berkata segala perbuatan kita akan menyertai kita. Dan kalau berbicara soal perbuatan kita yang akan menyertai kita, segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu selalu bergantung atau tergantung dari apa yang kita anggap paling penting. Apa yang kita anggap paling penting, paling utama, itu akan mempengaruhi semua tindakan kita. Akan mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Itu bergantung dari apa yang kita anggap paling penting. Jadi apa yang harus kita bangun supaya hidup kita menjadi hidup yang kuat? Yang pertama saudara, kalau saudara mau mencatat boleh. Yang pertama yang harus kita bangun supaya hidup kita menjadi kuat adalah kita harus membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Bilang sama-sama, bangun hubungan yang kuat dengan Allah. Ini bagian yang terpenting saudara. Ini bagian terpenting. Kedengarannya klasik. Ya, you know, pastor, memang membangun hubungan dengan Allah. Membangun hubungan dengan Allah gampang. Beribadah toh, baca Alkitab toh, bangun komunikasi yang intim dengan Tuhan toh, gampang. Membangun hubungan dengan Allah, ya seperti itu Pastor Ramli.
Pertanyaannya begini saudara. Sudahkah kita melakukannya? Membangun hubungan yang intim dengan Allah. Untuk memiliki roh yang kuat, diri yang kuat, kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Allah. Ini yang terpenting. Ada seorang filsuf Jerman namanya Goethe. Dia berkata begini, hal-hal yang paling penting tidak pernah boleh berada di bawah kekuasaan hal-hal yang paling tidak penting. Hal-hal yang paling penting harus jadi top prioritas kita. Tidak boleh di bawah. Tapi kadang kita begitu saudara. Kita menjadikan hal yang penting itu di bawah kekuasaan hal yang tidak penting. Ya, terlambat kita ke sekolah. Lupa berdoa. Ya, kita punya banyak tugas. Lakukan tugas dulu. Nantilah datang ke ibadah nanti. Kan minggu depan juga nanti masih ada ya. Ini tugas ini semesti saya masuk hari ini. Minggu depan masih ada ibadah. Toh gerejanya tidak mau lari kemana-mana. Kita kadang menjadikan hal yang terpenting itu di bawah kekuasaan dari hal-hal yang tidak penting. Jalan-jalan dulu dengan Tamang. Tuh Tamang katuk semua berangkat. Kemana? Ke Jakarta. Gereja nanti. Tuhan nanti. Tuhan gak mau kemana-mana. Ya, kadang kita jadikan Tuhan itu dukun. Kalau kita perlu sesuatu, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kita punya pergumulan ini. So berdoa, so tembak pada dia, mari DP peluru meleset. Jadi kita perlu bantuan Tuhan supaya tepat sasaran. Waktu Tuhan jawab doa kita, Tuhan kita lupakan. Atau kadang kita seperti menjadikan Tuhan itu seperti dokter. Kalau kita sakit, kita datang kepada Tuhan. Kalau kita sehat-sehat, kita cuma say hi. Tuhan apa kabar? Sehat-sehat? Oh sehat. Kamu dong sehat? Iyo. Tapi dia bukan dokter. Dia bukan dukun. Dia Tuhan. Dia Allah. Jadikan dia Allah. Dia yang terpenting di atas segalanya. Apa yang paling kamu anggap paling penting? Apa yang kamu anggap paling penting? Tuhan, Allah adalah yang terpenting. Firman Tuhan berkata begini. Roma 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 31 sampai 34 firman Tuhan berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yakobus pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya
musuh Allah. Saya nggak lagi mengajarkan kita untuk tidak usah bekerja. Tidak, saudara. Saya tidak lagi mengajarkan kita untuk hanya berdoa saja, datang beribadah saja, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan saja tanpa melakukan apa-apa, tanpa melakukan tugas kita. Bukan, saudara. Yang saya lagi katakan di sini adalah siapa yang engkau prioritaskan, apa yang engkau utamakan, siapa yang engkau utamakan. Itu yang jadi pertanyaan. Siapa yang engkau utamakan? Engkau mengutamakan berkat Tuhan, atau engkau mengutamakan sumber berkat itu? Siapa yang engkau utamakan? Kadang kita mengejar berkat Tuhan, lupa siapa yang empunya berkat. Kita lebih mengutamakan yang tidak utama dan melupakan yang paling utama. Siapa yang engkau utamakan dalam hidupmu akan menentukan apa yang engkau lakukan, akan menentukan tindakan-tindakan yang Anda ambil. Kalau engkau mengutamakan Tuhan, engkau akan semakin membangun hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Bilang kiri kananmu, Pastor Ramli tidak lagi marah-marah, hanya semangat saja. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Sayangnya ini kebenaran, saudara. Kadang kita marah-marah, kayak marah-marah. No. Ini kebenaran. Ya, oke ya. Kalau kita ada di sini dan firman Tuhan berbicara kepada kita, bukan lagi memojokkan kita, tetapi lagi membangunkan kita. Seperti tadi ya, hei orang yang tertidur, waktunya bangkit, waktunya bangun. Ayo kita bangun. Itu yang pertama, saudara. Bangun hubunganmu dengan Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita menjadi kuat? Ada quotes di sini terakhir, saudara. Semakin kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita menjadi kuat. Jadi semakin hubungan kita dibangun dengan Tuhan, semakin kita menjadi kuat. Dan yang kedua, yang harus kita lakukan adalah ini: membangun hubungan dengan keluarga kerajaan Allah. Membangun hubungan dengan gereja Tuhan. Membangun hubungan dengan orang di dalam Connect Group. Connect Group itu adalah kelompok kecil di Metro Church. Kita perlu membangun hubungan. Kadang orang Kristen lucu, saudara. Orang Kristen mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, tapi kita tidak mencintai gerejanya. Ya, ada orang, kamu percaya Tuhan? Ya. Kenapa enggak beribadah? Aduh, nanti Jo, banyak kuat tuh ada pinjam doi pak kita. Kong baku dapat le, aduh, hilang dia pedamai sejahtera di gereja. Ayo ke Connect Group, aduh nanti Jo, hari Kamis kok itu no. Kita pe waktu hari Kamis ada janjian dengan orang. Kita mencintai Tuhan, tapi kita kurang mencintai gerejanya. Kita harus mencintai Tuhan dan kita harus mencintai gerejanya. Kenapa, saudara? Firman Tuhan berkata, Roma pasalnya yang ke-12 ayat 4 dan 5 berkata begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Gereja Tuhan, anggota tubuh Kristus, orang percaya membutuhkan orang percaya lainnya. Supaya apa? Supaya pembangunan tubuh Kristus terjadi. Kita tidak memerlukan pendeta sebenarnya dan orang lain untuk mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Untuk berkata kepada kita ini yang boleh dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan. Kita tidak butuh itu.
Kenapa? Karena sebenarnya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kita tahu. Tetapi kita butuh orang untuk mensupport kita. Kita butuh orang untuk mengingatkan kita. Kita butuh orang untuk mendoakan kita. Kita butuh support. Ketika kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri, kita bisa melangkah jauh. Ketika kita tahu bahwa ada orang yang bersama-sama dengan kita, maka kita akan melangkah dengan pasti, dengan berani. Coba tanya pak cowok-cowok tuh jabatannya cewek. Kadang tidak berani pergi sendiri. Kalau gerombolan jago. Toh? Kita manusia sifatnya begitu. Makanya kita butuh komunitas, connect group. Kita butuh orang percaya lainnya. Untuk apa? Untuk menolong kita, untuk memberikan kita semangat, untuk mendorong, mengencourage kita, untuk berdoa buat kita. Ketika kita tahu ada orang percaya yang berdoa untuk kita, maka kita akan menjadi semakin kuat. 1 Timotius 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata begini. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekali lagi saya ulang ya. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara, keluarga kerajaan Allah itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran untuk pembangunan tubuh Kristus. Kamu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Tetapi kalau kamu cuma berdiri sendiri, kamu tidak akan menjadi bangunan tubuh Kristus, bangunan Allah. Kita perlu orang lain. Yang jadi masalah begini saudara, kita bisa ada di dalam gereja, tetapi kita bukan bagian dari rumah Allah. Saya kasih contoh. Ini lagi ya cuma ini yang ada di depan saya. Bunga ini ada di dalam gereja. Bunga ini ada di dalam gereja. Tetapi bunga ini bukan bagian dari bangunan ini. Mengerti maksudnya? Tiang ini, tiang ini adalah bagian dari bangunan ini, gereja ini. Bunga ini ada di dalam gereja, tetapi dia bukan bagian dari bangunan. Kita bisa ada di dalam gereja, tapi belum tentu kita bagian dari gedung, dari rumah Allah, dari bangunan Allah. Kita perlu mengambil bagian. Kita perlu berkomitmen. Kita perlu menjadikan diri kita bagian dari keluarga Allah. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun gerejanya. Anda bisa di dalam rumah, tetapi Anda belum tentu bagian dari rumah itu. Jika kita adalah bait Allah, bangunan Allah, tubuh Kristus, kita seharusnya turut mengambil bagian dan berkomitmen untuk membangun bait Allah, untuk membangun keluarga Allah. Saudara, kita menjadi Kristen dengan berkomitmen kepada Tuhan. Kita menjadi Kristen. Tetapi untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus, kita perlu berkomitmen dengan orang percaya lainnya. Jikalau engkau percaya kepada Kristus, engkau pasti diselamatkan.
Tetapi engkau belum tentu keluarga Allah jikalau Anda belum berkomitmen untuk membangun tubuh Kristus lainnya. Pintu adalah bagian dari bangunan. Tetapi kalau pintunya tercabut dari bangunan, maka pintu itu bukan bagian lagi dari bangunan itu. Mengerti maksudnya? Jendela ini adalah bagian dari gedung. Tetapi kalau jendela ini dicabut, dicopot, dia bukan bagian lagi dari bangunan itu. Anda mungkin tubuh Kristus, tetapi kalau Anda tercabut dari bangunan, memisahkan diri dari bangunan itu, Anda bukan lagi bagian dari bangunan. Tangan ini Yesus menggambarkan, Alkitab menggambarkan orang percaya dengan sebutan tubuh Kristus. Ya. Hidung ini adalah bagian dari tubuh saya. Tapi kalau hidung ini tercabut dari tubuh saya, dan kalau dia tercabut, dia pastinya mati, dan saya kehilangan hidung. Ya, saya kehilangan hidung, tapi saya akan tetap hidup. Tapi kalau hidung ini tercabut, dia bukan bagian lagi dari tubuh saya. Dan kalau dicabut hidung saya, dia pasti mati. Begitu dengan orang percaya. Anda akan hidup kuat kalau Anda terhubung dengan tubuh Kristus, dengan gerejanya. Kabar baiknya ini, saudara, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan ini bukan kebetulan. Karena kalau kita ada di sini, itu karena Tuhan yang mengizinkan kita ada dan Tuhan yang memilih kita. Di Metro Church Manado ada 104 Connect Group. Tahu pemimpin Connect Groupnya berapa? 55. Kita butuh setengah pemimpin Connect Group untuk melayani Connect Group orang percaya lainnya. Kalau Anda mendengarkan ini dan Tuhan berbicara, Tuhan, ini saya, berikan hidup Anda untuk melayani sebagai pemimpin Connect Group. Ambil bagian di dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Ambil bagian untuk berkomitmen membangun orang percaya lainnya. Jangan hanya senang duduk. Jangan hanya senang datang ke gereja hari Minggu. Tapi ambil bagian dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Ada pemimpin Connect Group di sini? Boleh angkat tangan bilang saya. Ada ya, ada dari belakang sampai di depan. Ada di depan lagi. Mereka masih sehat-sehat. Dan pemimpin Connect Group, orang percaya yang hadir di sini, jemaat Tuhan yang hadir, mari kita memberi diri untuk berkomitmen membangun tubuh Kristus. Pastor, kita tidak tahu, pastor. Dan begini kok, pastor, bukankah itu sebenarnya tugasnya pastor? Pendeta-pendeta yang ada sekolah Alkitab. Mari saya bukakan pikiran kita. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11. Firman Tuhan berkata begini. Efesus 4 ayat 11 mulai sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tugas membangun tubuh Kristus, tugasnya siapa? Tugas membangun tubuh Kristus berdasarkan firman Tuhan ini adalah tugas orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Kamu dan saya. Itu tugas kita. Karena 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu
Yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jangan berdiam diri, saudara. Inilah waktunya untuk kita ambil bagian di dalam pembangunan tubuh Kristus. Kalau Anda mendengar firman Tuhan ini, dan Anda mulai digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus, untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus, berkomitmen untuk ambil bagian dalam pembangunan bait Allah. Datang kepada Tuhan, datang kepada pemimpin Connect Group Anda, dan katakan, saya mau. Tugas kita cuma mau atau tidak. Tugas untuk memperlengkapi orang-orang kudus sesuai dengan Efesus bilang tadi, adalah tugas para pendeta yang akan memperlengkapi kita untuk melayani Tuhan. Ayo kita berikan diri kita, bangun kehidupan kita, jadikan kehidupan kita kuat dengan membangun hubungan dengan Allah dan membangun hubungan dengan gerejanya. Bangun hubungan dengan Allah, bangun hubungan dengan gerejanya. Apakah saudara siap, Metro Church Manado? Yang siap katakan amin. Membangun hubungan ini akan membantu kita, akan menolong kita. Dan itu yang akan menjadikan kita kuat dan menjadikan kita sanggup menghadapi dunia yang sulit ini. Bangun hubunganmu dengan Allah, bangun hubunganmu dengan gerejanya. Mengasihi Allah, mengasihi gerejanya. Mengasihi Kristus sebagai kepala gereja, mengasihi gereja sebagai tubuh Kristus. Itu harus balance. Amin ya.